Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini, hari yang Tuhan jadikan. Kami masih boleh beribadah semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Tuhan berbicara bagi kami lewat kebenaran firman-Mu, nyatakan isi hati-Mu Tuhan. Kami perlu firman-Mu, kami perlu isi hati Tuhan di hari-hari ini. Sebab kami tahu kami tidak dapat berjalan sendiri, kami tidak punya cukup kekuatan selain di dalam Engkau. Kami umat-Mu, anak-anak-Mu hari-hari ini, Tuhan kami menunggu, bahkan kami setia untuk terus mendengarkan arahan dari Tuhan, apa yang harus kami lakukan di hari-hari ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan bersyukur, kami sambut firman Tuhan, haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom saudara yang terkasih, saya percaya kita semua tetap dalam pemeliharaan Tuhan hari-hari ini. Karena itu hari ini saya percaya keadaan saudara luar biasa. Sekalipun kita sedang ada dalam tantangan, persoalan, bahkan mungkin sakit penyakit, tapi iman kita terus menyala-nyala di dalam Tuhan, ya. Agar kita tetap setia, kita tetap menang, dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita hari-hari ini. Saya percaya saudara tidak ada seorang pun yang menyukai keadaan yang tidak nyaman. Tetapi saat keadaan itu datang atau sesuatu berubah di sekeliling kita, bahkan kita pun tidak bisa mengendalikan dengan kekuatan kita. Namun kita bisa berespon, ya, dengan cara apa? Ya, tergantung bagaimana kita berespon, demikianlah kita akan mengalami bahagia atau tidaknya di hidup ini. Saya percaya saudara bahwa ya tidak seorang pun yang dapat mengubah hati dan hidup kita kecuali kita sendiri. Ada seorang ibu yang datang konseling kepada saya, dia bilang, "Bu, saya capek menghadapi suami saya. Hari-hari ini bahkan kita sudah sulit menghadapi keadaan, saya lagi harus berhadapan dengan suami yang karakternya tidak pernah berubah, ya, bahkan ya terlilit hutang yang banyak, dan saya harus terus dengan rasa yang kecewa dan dengan rasa yang sakit hati setiap hari harus membayar harga. Saya bingung apa yang harus saya lakukan. Belum lagi dia bilang saya harus menghadapi situasi di sekeliling ini yang begitu sulit." Saudara, saya tahu dan saya juga mengerti kalau hari-hari ini kita banyak mengalami tekanan, ya. Tetapi sekali lagi saya berkata, "Ibu," dia bertanya kepada saya, "Kapan suami saya bisa berubah?" Ya, saya berkata, "Ibu, kalau ibu berpikir suami akan berubah dengan caranya ibu, maka ibu akan stres. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa mengubah orang lain. Tetapi di setiap kondisi dan keadaan, kita bisa memilih bagaimana kita berespon. Ya, hari ini yang harus ibu lakukan adalah ibu pilihlah untuk ibu berbahagia dengan diri ibu dan Tuhan." Ya, memang kalau kita melihat suami di sekitar kita yang belum berubah, kita bisa sakit hati. Tetapi ibu gak punya pilihan. Hari ini ibu harus bisa mengendalikan dirinya ibu agar ibu juga bisa menghadapi situasi yang sulit yang lainnya. Arahkanlah pandanganmu kepada Tuhan, dan berusahalah untuk bisa mengendalikan diri. Karena sulit saudara, keadaan di luar sudah sulit, sementara di dalam kita juga sulit, ya. Hari-hari ini banyak sekali orang yang datang mengeluh tentang keadaan rumah tangga. Tapi saya berkata, ibu harus kuat, kita harus kuat menghadapi segala situasi. Kenapa? Karena di luar sana itu tantangan lebih berat. Jadi hari ini ibu minta kepada Tuhan hati yang ibu hati yang besar, hati yang iman yang kuat agar ibu bisa melewati semuanya. Nah, hari ini saudara, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mengatasi keadaan di sekeliling kita, bahkan di masa pandemi ini. Virus yang begitu luar biasa, memberi ketakutan kepada semua orang. Bahkan kemarin saya membaca status salah seorang teman di sosial media, dia menulis begini, "Sekarang ini pertanyaannya bukan apakah kita bisa kena atau tidak kena virus ini. Bukan itu lagi pertanyaannya, tetapi pertanyaannya adalah jika kita kena, apakah kita hidup atau mati?" Ya, wow. Ya, saya membaca statusnya saudara.
Dia berkata bukan pertanyaan lagi apakah kita akan kena atau tidak, tetapi sekarang yang menjadi pertanyaan, kalau kita kena virus ini apakah kita akan hidup atau mati? Ya saya menjawab di statusnya dia, saya bilang yes betul, dan hidup mati itu ada dalam kedaulatan Tuhan. Saya bilang ya, saya diizinkan Tuhan 2 kali mengalami virus ini. Tetapi puji Tuhan, ya Tuhan masih berdaulat dan memberikan saya kesempatan hidup. Ya hari ini bukan soal kita hidup atau mati, ya tetapi ya kita bersiap-siap saja. Karena ingat, sekali lagi saya mau ingatkan, firman Tuhan bilang bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan saudara dengan tema apa yang kita butuhkan hari ini ya. Tema firman Tuhan hari ini adalah iman, imun, aman, amin. Ya, iman, imun, aman, amin. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama iman, yang kedua imun, yang ketiga aman, yang keempat amin. Ya, bagaimana kita ini hari-hari ini menjalani hidup? Tidak ada lain, saya selalu mengingatkan untuk kita menaikkan sistem iman. Menaikkan sistem iman artinya apa? Kita harus percaya sungguh kepada Tuhan. Ya, kenapa kita harus menaikkan sistem iman? Ya, karena hanya orang-orang beriman yang bisa tenang menjalani setiap situasi yang sulit seperti sekarang ini. Ya, lalu bagaimana Bu supaya kita bisa tenang, bisa kita punya iman yang luar biasa dalam Tuhan? Mari kita buka Yesaya 26 ayat 3. Yesaya 26 ayat 3 firman Tuhan berkata di sana begini, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Ayat 4, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Ya, bagaimana caranya kita menaikkan sistem iman hari-hari ini? Ayo percaya kepada Tuhan bahwa Dia yang pegang kendali atas segala sesuatu. Kalau kita sudah mencapai standar iman di sini, hidup kita aman, tenang, damai, saudara. Ya, banyak orang, soalnya kenapa banyak orang bingung, takut, gelisah hari-hari ini? Karena mereka tidak menaruh iman yang teguh, percaya yang teguh pada Tuhan. Sehingga mereka mudah takut, mereka mudah goyah, bahkan ya seperti yang saya bilang, belum kena COVID sudah sesak napas. Kenapa? Karena ketakutan. Yang hatinya teguh, kata firman ini, kau jagai dengan damai sejahteramu. Apa yang kita butuhkan di hari-hari ini adalah damai sejahtera yang dari Tuhan. Ingat, Yesus sudah berkata, damai sejahtera yang aku berikan kepadamu itu adalah damai yang jauh melampaui akal pikiranmu. Dengan kata lain, tidak ada satupun keadaan di sekitar kita yang bisa mencuri damai sejahtera kita kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Karena Yesus yang bilang loh, damai sejahtera yang kuberikan kepada itu adalah damai sejahtera yang melampaui akal pikiran kita. Jadi kalau akal pikiran kita takut, pikiran kita diserang oleh iblis, maka tidak akan menggoyahkan damai sejahtera. Kenapa? Karena hati kita teguh percaya kepada Tuhan. Ayat ini berkata, yang hatinya teguh itu kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Hari ini saya mau tanya, kepada siapa saudara percaya? Apakah kita terus percaya kepada berita-berita yang menakutkan, kematian, atau kita menaruh harapan dan iman kita pada Tuhan? Dengan kita berkata, Tuhan aku percaya, Engkaulah pemeliharaan jiwaku. Pengharapan kita di dalam Kristus itu adalah seperti sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Artinya apa? Bahkan kematian tidak akan sanggup memisahkan kita dari Kristus. Makanya ingat sekali lagi, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan bagi kita yang percaya. Ayat ini berkata, yang hatinya teguh itu kau jagai dengan damai sejahtera. Jangan biarkan hatimu goyah hari-hari ini saudara. Jangan biarkan hatimu tidak percaya lagi pada Tuhan. Jangan biarkan hatimu hari-hari ini ya takut, gelisah, tapi berkatakan, Tuhan aku mau hatiku teguh percaya kepadamu. Ya, dan yang hatinya teguh itu kau jagai dengan damai sejahtera.
Karena kepadamu-lah Tuhan kami percaya. Kepada siapa kita menaruh percaya kita hari-hari ini? Apakah kita takut mendengarkan berita-berita, waduh kalau orang yang ada begini, aduh kalau begini, aduh kalau begini. Ingat, kalau belum waktunya mati, kita gak akan mati. Kemarin saya mendapat kesaksian juga dari seseorang yang dia punya sakit bawaan itu segudang, ada diabetes, ada jantung, ada paru-paru. Dia diizinkan Tuhan kena corona. Tapi sekarang dia sembuh, dia pulih. Kenapa? Iya, saya berkata kalau belum saatnya engkau mati, tidak akan mati. Ingat itu saudara. Yang hatinya teguh itu dijagai Tuhan dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ya kami percaya. Anda mungkin mengalami masalah keuangan hari-hari ini. Jangan takut, jangan gelisah, tetap percaya akan hidup pada Tuhan. Syukuri apa yang masih bisa kita nikmati hari ini. Ya, syukuri apa yang masih Tuhan beri. Dan saya percaya ketika kita sungguh-sungguh mempercayai Tuhan, maka Dia Tuhan yang akan membukakan pintu dan jalan bagi kita untuk kita bisa bertahan dalam kehidupan di dunia ini. Ayo percaya pada Tuhan, jangan percaya pada manusia. Ya, cari Tuhan. Kemarin ya saya sedikit agak keras kepada salah satu jemaat saudara. Ya, jadi orang ini menelpon. Ya, itu sehari bisa ribuan kali dia telepon ke HP saya. Ya, saya sudah pernah berdoa, akhirnya saya berdoa buat dia. Ya, pokoknya masalahnya dia takut, dia cemas menghadapi hidup. Akhirnya saya berkata, ibu jangan takut, ibu percaya pada Tuhan. Sekarang ini adalah waktunya ibu cari Tuhan. Iya Bu Debi, saya berdoa buat dia. Besoknya dia telepon lagi ribuan kali sama saya saudara. Iya, saya sudah tidak mau angkat karena saya tahu ini yang kemarin sudah saya doakan. Besoknya telepon lagi saudara, dan itu kalau telepon jam 2 malam, jam 1, jam 3 pagi, jam 5 subuh itu telepon terus. Akhirnya satu kali karena saya juga sudah tidak tahan, saya angkat lagi teleponnya. Ibu tolong doakan saya, kenapa? Saya ketakutan, saya bilang maaf ibu, kali ini saya tidak akan berdoa buat ibu. Ibu mengapa mencari saya ribuan kali bu? Saya bukan tidak mau berdoa buat ibu. Tapi ibu salah dengan mencari saya. Ibu ingat ibu punya Tuhan yang luar biasa. Ibu taruh iman ibu kepada Tuhan. Dengar, kalau ibu bangun tengah malam karena ketakutan, ibu jangan telepon saya. Saya bukan Tuhan yang bisa memberikan ketenangan kepada ibu. Ada Tuhan yang luar biasa saya bilang. Dan hari ini maaf saya tidak akan berdoa buat ibu. Tapi ibu cari Tuhan. Hari ini ibu masuk ke kamar, ibu tutup pintu, ibu nangis kepada Tuhan. Ya maaf bu. Saya tidak mau membuat ibu ketergantungan kepada saya. Saya tidak mau membuat orang ketergantungan mencari saya. Saudara cari Tuhan. Kenapa? Karena kepadamu-lah kami percaya. Bukan kepada pendeta saudara. Salah ketika saudara menelpon pendeta. Makanya saudara orang-orang yang terus mencari saya. Maaf saudara, bukan saya tidak mau melayani. Tapi saya menganjurkan kepada saudara cari Tuhan. Kenapa? Karena orang-orang yang akan mengalami damai sejahtera hari-hari ini hanyalah orang-orang yang menaruh harapan dan iman mereka pada Tuhan, bukan kepada pendeta. Semua goncangan yang Tuhan izinkan terjadi hari-hari ini untuk apa? Tuhan punya maksud supaya kita mulai mencari Tuhan secara pribadi. Ya, taruh imanmu pada Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan sekarang kita gak bisa beribadah di gereja? Supaya saudara menemukan Tuhan. Supaya engkau punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Jangan cari pendeta. Ya, jangan titip doa pada pendeta. Tapi inilah waktunya saudara cari Tuhan secara pribadi. Cari Dia saudara. Ya, karena firman Tuhan berkata, carilah aku selama aku berkenan untuk ditemui. Carilah Tuhan selama Ia dekat, berserulah kepadanya, maka Dia akan menjawab engkau. Ya saudara, kita harus teguh berpegang pada firman Tuhan hari-hari ini.
Kita harus menaruh iman kita hanya kepada Tuhan. Tidak ada orang bisa tolong saudara. Tapi ketika kita taruh iman kita pada Tuhan dengan cara-cara yang luar biasa. Saya banyak mendengarkan kesaksian orang-orang yang di masa pandemi mereka mencari Tuhan. Maaf, bukan hanya sakit mereka disembuhkan. Usaha, pekerjaan, bahkan Tuhan membuka kepada mereka hikmat yang baru untuk membuka ya usaha-usaha yang baru dan mereka diberkati Tuhan. Keadaan boleh bergoncang, tetapi Tuhan berkata orang yang hatinya teguh itu dijagai Tuhan. Dijagai dari apa? Dijagai dari segala persoalan. Dijagai dari segala hal yang bisa membuat kita punya damai sejahtera ini rusak. Ya, sebab kepada Tuhanlah kita percaya. Taruh imanmu pada Tuhan saudara hari-hari ini. Ya, bangun iman. Jadi yang pertama adalah iman, yang kedua imun, yang ketiga aman, yang keempat amin. Ya, percayalah kepada Tuhan. Ayat yang keempat berkata, selama-lamanya sebab Tuhan Allah adalah gunung batu kita yang kekal. Gunung batu itu berbicara tentang perlindungan, berbicara tentang kekuatan yang dahsyat. Jadikan Tuhan sebagai gunung batumu saudara. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjaga sistem imun kita di masa-masa yang sulit ini, bukan hanya dengan vitamin, olahraga itu baik, tetapi Yesaya 32 berkata begini saudara, di mana ada kebenaran di situ tumbuh damai sejahtera, dan akibat dari kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Memang olahraga, makan yang sehat, vitamin itu sangat baik untuk menunjang sistem imun kita. Tetapi ingat, sistem imun itu tumbuh dari dalam diri yang penuh dengan ketenangan dan ketentraman. Dan bagaimana cara supaya imun kita itu naik saudara? Firman Tuhan berkata, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Dan akibat dari kebenaran itu ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saya mau berkata buat setiap kita hari-hari ini, saudara percayalah apa yang Alkitab bilang itu selalu benar. Hati yang gembira itu obat yang manjur benar, karena terbukti secara uji klinis dan secara uji dari kesehatan, orang-orang yang hatinya damai, tenang, bersuka cita itu sistem imunnya kuat. Ya, dan dia tidak mudah untuk terkalahkan oleh penyakit. Apa yang bisa membuat imun kita kuat? Tetapi kalau engkau takut, khawatir, itu sistem imunmu langsung turun. Ya, ayat ini berkata di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera, dan akibat dari kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Dengar baik saudara, engkau tidak mungkin bisa hidup tenang, apalagi bersuka cita kalau engkau masih menyimpan dosa dan hidup di dalam dosa. Hari ini saya mau bagikan kepada setiap kita saudara, bagaimana kita bisa hidup dalam damai sejahtera dan ketenangan. Hanya ketika kita tinggal di dalam kebenaran. Tidak ada cara lain untuk kita bisa bertahan selain hidup di dalam kebenaran. Kenapa? Karena di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Dan akibat dari kebenaran itu ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Orang-orang yang terus hidup di dalam dosa, orang-orang yang terus hidup dalam kepahitan dan hidup dalam kekecewaan, hidup dalam kebencian, hidup dalam iri hati, tidak mungkin imunmu kuat hari-hari ini. Orang-orang yang hidup dalam kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, tidak mungkin imunmu kuat hari-hari ini. Orang-orang yang hidup di dalam ketakutan, gelisah, tidak mungkin imunmu kuat. Ya, kemarin saja saya melayani seorang ibu yang tidak bisa tidur. Kenapa? Karena banyak pikiran saudara di kepalanya. Saya berkata kepada ibu itu, Bu, ya pikirkan sesuatu yang baik. Pikirkan firman Tuhan, pikirkan yang baik, pikirkan yang adil. Kembali datang kepada Tuhan, Bu, serahkan semuanya pada Tuhan. Ya, dan puji Tuhan dia mempraktekkan apa yang saya katakan dan dia bilang, Bu, puji Tuhan sekarang saya sudah bisa tidur. Iya, waktu kita banyak diserang pikiran kita oleh iblis, ketakutan, kekhawatiran, itu akan mengganggu kesehatan. Kenapa? Engkau gak bisa tidur. Waktu engkau tidak tidur, tubuhmu kacau.
Karena dalam tubuh ini Tuhan sudah mengatur semua sel-sel itu bergerak baik. Dan apa yang Alkitab tulis itu benar, bahwa hati gembira itu obat menyembuhkan semua penyakit waktu kita senang. Tapi bagaimana kita bisa senang kalau ada dosa? Dosa itu pencabut damai sejahtera. Orang yang hidup di dalam dosa, hidupnya gak mungkin damai. Karena itu firman Tuhan ini berkata, saudara, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat dari kebenaran itu ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Wow, betapa berbahagianya kita ketika kita tinggal dalam kebenaran. Di dalam pertobatan tidak ada dosa yang mengikat kita. Tidak ada kepahitan, iri hati, kekecewaan. Kita buang semuanya itu dan kita mau berkata, Tuhan, aku mau hidup dalam kebenaran-Mu. Maaf, bahkan orang-orang yang hidup dalam kebenaran itu, dia juga siap menghadapi segala sesuatu, termasuk kematian. Itu bukan sesuatu yang menakutkan lagi. Karena itu ayo saudara, saya mau menghimbau lagi kepada kita hari ini. Mari jaga imanmu, jaga imunmu, maka engkau pasti aman, dan itu amin di dalam Tuhan. Bahkan kematian akan menjadi sebuah keuntungan kalau kita tinggal di dalam kebenaran. Jadi apa yang kita takutkan lagi? Menghadapi situasi yang sulit, ayo kita kembali memandang dengan cara pandangnya Tuhan. Kita tidak bisa melarikan diri, mau lari kemana? Hanya satu yang bisa kita lakukan, ya tingkatkan sistem imanmu. Ya, percaya teguh kepada Tuhan, jangan cari manusia, jangan cari orang lain, tapi cari Tuhan. Cari Tuhan, jangan minta tolong kepada manusia, jangan. Sekalipun saudara punya masalah dalam keuangan, cari Tuhan, minta tolong pada Tuhan, maka Dia sanggup menggerakkan orang lain. Tapi kalau engkau cari manusia, engkau pasti kecewa. Siapapun, engkau pasti kecewa. Hanya orang-orang yang mengandalkan Tuhan hari-hari ini yang dapat melihat mujizat, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna. Karena itu saudara, ya tetaplah tinggal dalam kebenaran, tetaplah tinggal di dalam Tuhan. Jangan khawatir, jangan takut. Kita percaya bahwa ketika kita sungguh-sungguh berharap dan percaya pada Tuhan, maka Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kita. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan. Tidak ada pilihan lain hari-hari ini bagi kami selain tetap tinggal di dalam Engkau. Menaikkan iman kami kepada Tuhan, percaya sungguh kepada Tuhan bahwa Engkau yang pegang kendali atas hidup kami. Mari saudara, kita menaikkan pujian ini. Biarlah iman kita juga naik di hadapan Tuhan. Dalam segala perkara, Tuhan selalu turut bekerja di sepanjang hidupku. Dalam segala perkara kami tahu Tuhan, ku tahu Kau setia. Selalu menyertaiku, Kau memulihkanku. Katakan, ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup, amin, menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Kami percaya Tuhan,
Tidak ada satupun di luar kendali Tuhan dalam hidup kami. Biarlah hari ini kami mengangkat iman kami, percaya teguh hati kami, mempercayai bahwa Engkau Tuhan yang sanggup dan turut bekerja dalam segala perkara di hidup kami. Terima kasih Bapa. Mari lebih lagi saudara angkat tanganmu, angkat imanmu, katakan, ku percaya Kau Tuhan yang sanggup. Katakan dengan imanmu, menaklukkan semua perkaraku. Amin. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Kami percaya. Amin Tuhan, Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Apapun masalah persoalanmu hari ini, Dia Tuhan yang sanggup menaklukkan segala perkara dan masalah kita. Kuasanya tidak terbatas. Angkat imanmu hari-hari ini, percaya bahwa Dia Tuhan yang turut bekerja. Saudara, taruh imanmu kepada Tuhan sungguh-sungguh hari ini. Bahkan kita juga percaya ketika kita hidup dalam kebenaran, maka timbul damai sejahtera, ada ketenangan dan ketenteraman, sehingga sistem imun kita akan terus naik. Percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tahu di dalam Engkau kami aman, kami tenang, kami hidup di dalam perkenan-Mu Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anak-Mu hari-hari ini. Mereka yang takut, Tuhan bebaskan dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan. Kami bersyukur buat hari ini. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia dalam kendali Tuhan. Tidak ada kematian massal, tapi ada kesembuhan massal. Kami tahu dan percaya kami akan melewati hari-hari sulit ini bersama dengan Tuhan. Biar iman kami tetap teguh, damai sejahtera kami tetap tinggal di dalam kami, karena ada Tuhan yang pegang kendali. Terima kasih Bapa. Berkati Tuhan setiap mereka yang hari-hari ini dalam pergumulan yang berat, tekanan yang berat, Tuhan menjadi jawaban. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami percaya damai sejahtera-Mu atas kami melimpah. Kami bukan hanya orang-orang yang memperkatakan, tapi kami menghidupi setiap firman-Mu. Terima kasih buat siang hari ini kami dikuatkan kembali. Mari buka hati dan tanganmu saudara untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keuanganmu, sehingga Engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetaplah bersukacita. Ingat, iman, imun, aman. Amin. Tuhan memberkati.